melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Shalom semua guru-guru KKR. Hari ini kita akan belajar lagi untuk kebaktian minggu kita tanggal 12 Maret 2023. Untuk kita memulai sermon kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami mau belajar kembali firman Tuhan. Untuk persiapan kami minggu ini, Tuhan memberkati kami, mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita membuka bahan Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 2 ayat 23-25. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutukunyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Kemudian bahan remaja Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita, di mana tema kita untuk tanggal 12 Maret 2023, anak balita dan kecil. Temanya anak-anak Betel mencemooh Elisa, dan untuk tanggung dan remaja, stop bullying. Ya, stop bullying. Bahasa adalah isi hati seseorang. Ya, jadi harus hati-hati ya. Bahasa itu adalah isi hati kita. Kalau bahasanya baik, maka baiklah isi hatinya. Tapi sebaliknya, kalau bahasanya kotor, maka kotor jugalah isi hatinya. Seperti mata air. Kalau jernih airnya, berarti mata airnya itu sehat. Tapi kalau kotor airnya, berarti mata airnya itu kotor. Hati adalah sumber kehidupan manusia. Tempat Tuhan itu bersemayam di dalam diri kita manusia. Dengan kata lain, ketika seseorang itu biasa mengeluarkan bahasa yang tidak baik, ya, berarti Tuhan itu tidak bersemayam di sana. Sederhana ya. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber segala yang baik. Elisa mengecam anak-anak yang mencemoohnya untuk menyatakan bahwa anak-anak itu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan bahkan itu adalah bentuk perlawanan terhadap Tuhan. Ya, bentuk perlawanan terhadap Tuhan. Karena Elisa itu adalah utusan Tuhan ke Jericho untuk menyembuhkan air yang sakit. Di mana pada saat itu di kota Jericho banyak ibu-ibu yang keguguran karena airnya yang tidak sehat. Jadi Elisa datang ke sana untuk menjadi utusan Tuhan untuk menyembuhkan air itu. Nah, ketika dia pulang dari pekerjaan Tuhan, datanglah anak-anak ini yang mencemooh si Elisa sebagai nabi Tuhan. Nah, jadi itu sebenarnya adalah gambaran bahwa mereka itu menolak Tuhan, bukan menolak Elisanya gitu. Nah, seharusnya mereka berterima kasih ya. Aduh, makasih ya Pak, makasih ya Om, harusnya gitu. Kenapa? Karena sudah disembuhkan air mereka oleh kuasa Tuhan melalui si Elisa ini. Tapi mereka malah melihat kekurangan si Nabi Elisa, karena Nabi Elisa kebetulan agak culas, agak ada botaknya gitulah. Nah, jadi itu yang dilihat, sehingga mereka mengolok-olok Nabi Elisa. Semuanya
mereka sedang mengolok-olok Tuhan. Gitu ya. Nah, anak-anak Tuhan harusnya lah mengeluarkan bahasa yang memuliakan nama Tuhan, yaitu dengan memuji Tuhan secara langsung dan juga memuji Tuhan melalui ciptaannya. Dengan cara apa? Menguatkan, menghiburkan sesamanya yang juga adalah ciptaannya Tuhan. Sesama kita adalah ciptaan Tuhan, sama dengan kita. Nah, ketika kita menghina ciptaan Tuhan, berarti sama saja dengan kita menghina Tuhan yang menciptakan sesama kita tadi. Menciptakan kita juga, menghina penciptanya. Sama kayak kalau misalnya orang tua ya, ada orang lain yang menghina anak kita, pasti sebagai orang tua hati kita geram gitu ya. Ih, kok dihina anakku gitu. Jadi pasti kita, kenapa? Karena kita orang tuanya, kita merasa berarti dia bukan menghina anak saya tapi menghina saya. Begitulah Tuhan. Ketika kita menghina sesama kita, sama dengan kita menghina Dia yang menciptakan sesama kita tadi dan menciptakan kita, dan sama juga dengan kita menghina diri kita sendiri. Nah, itu dua ya tendangannya. Nah, jadi makanya di Efesus Paulus mengingatkan jemaat untuk hiduplah dalam persatuan. Hiduplah dalam persatuan dengan sesama, yang salah satunya adalah saling menerima di dalam perbedaan. Menerima perbedaan masing-masing, saling menerima. Jangan iri hati, jangan marah, jangan suka marah, jangan mengumpat dan jangan menggosip. Tapi saling menyayangi, saling menguatkan, saling menopang dengan kata-kata yang memberikan penghiburan. Sehingga ketika orang mendengar perkataan kita, dia beroleh kasih karunia. Itulah yang diingatkan di dalam Efesus. Jadi untuk anak balita dan anak kecil, hari ini kita mau mengingatkan mereka ketika anak-anak Betel mencemooh Elisa, maka kita ajak anak-anak untuk merasakan bagaimana rasanya ketika diejek, bagaimana rasanya ketika dicemooh. Kita ajak mereka untuk menempatkan posisi mereka, mereka lah Elisa. Apa yang mereka rasakan? Menyedihkan, pasti sedih. Rasanya adalah sedih, bisa marah, bisa juga kecewa, sedih. Nah, coba kita ajak lagi mereka untuk merasakan perasaan ketika mereka dipuji. Nah, kalau dipuji bagaimana rasanya? Pasti mereka akan bilang, senang guru, suka aku guru kalau dipuji. Jadi begitu juga lah perasaan orang ketika kita mengejek mereka atau memuji mereka. Jadi di sini kita ajak anak balita, anak kecil, ayo kita selalu memberikan reaksi yang positif. Reaksi yang positif atas apapun yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Baik itu orang tua, guru, dan teman-teman kita. Selalulah bereaksi dengan positif. Kenapa? Karena kalau kita bereaksi mengejek, menghina, itu sangat menyakitkan. Kita tidak mau menyakiti mereka, dan Tuhan tidak senang dengan reaksi yang seperti itu. Nah, jadi contohnya kita ajak anak-anak kita untuk semakin banyak mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak, sama bapaknya. Terima kasih ya Pak. Makasih ya Pak, udah jadi papaku. Makasih ya Ma, udah jadi mamaku. Makasih ya Ma, udah masak untukku. Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, mulai dari orang tua, berusahalah atau membiasakan diri. Kita ajak anak-anak kita untuk membiasakan diri, mengucapkan terima kasih untuk apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain untuk kita. Terima kasih. Bapak mamaku is the best. Nah, selalu memberikan afirmasi positif untuk apapun yang dilakukan orang lain terhadap kita. Bapak mamaku itu yang terbaik. Bapak mamaku itu yang luar biasa dalam hidupku. Sehingga dia tidak akan lagi membandingkan orang tuanya dengan orang tua yang lain. Kadang itu jadi masalah besar untuk anak-anak. Tapi dia merasakan bahwa dia belajar untuk melihat segala perbuatan orang-orang di sekitarnya itu dengan positif. Bapak mamaku itu yang terbaik. Di tengah-tengah ada kekurangan. Nah, kekurangan itu tidak untuk dibesarkan, tapi marilah kita membesarkan apa yang baik yang ada di sekitar kita. Itu yang kita ajak untuk anak-anak kita. Masuk juga untuk guru. Guruku menyenangkan, guruku lucu, guru aku senang kamu ajar. Kita ajak anak-anak kita untuk boleh
memberikan reaksi yang positif untuk orang-orang di sekitar mereka, termasuk juga kepada temannya. Temanku kok baik, temanku kan baik kali. Nah, perlu kita ajak mereka di kegiatan hari Minggu itu, entah teman sebelahnya, temanku yang terbaik, mereka bisa saling berpelukan sehingga mereka boleh saling memberikan energi yang positif dengan teman mereka, dan itu lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang mengejek atau yang negatif. Jadi itu yang mau kita ajak untuk anak-anak kita yang balita dan kecil, untuk anak tanggung dan remaja, stop bullying. Stop bullying. Pembunuh yang paling kejam bukanlah senapan sniper, ya. Pembunuh yang paling kejam itu bukan senapan sniper atau racun cyanida dalam kopi, bukan itu. Tapi pembunuh yang paling kejam itu adalah kata-kata yang menyakitkan, yang lebih tajam dari pisau belati yang sampai bisa membelah sampai ke hati. Bikin orang patah hati, patah semangat, depresi, mengurung diri, tidak semangat, sehingga kehilangan jati diri. Atau gosip-gosip yang lebih keras dari batu yang menghancurkan kepribadian sampai berkeping-keping. Bullying itu menghancurkan kepercayaan diri, seperti yang kita bilang tadi, bisa depresi dan bunuh diri. Nah, karena itu stop bullying. Itulah yang menjadi tema kita untuk remaja dan anak tanggung. Ingatlah, itu sama dengan menolak pencipta. Menolak pencipta kita, menolak Tuhan kita. We are all unique. Kita semua itu unik dan berbeda. Jadi nggak bisa kita sama dengan teman kita. Semua juga, tapi di samping itu semua sama di hadapan Tuhan. Dan karena itu coba kita juga posisikan diri kita seperti anak kecil dan balita tadi. Kita ajak remaja untuk boleh lebih lagi, lebih dalam. Kita ajak mereka untuk memposisikan diri mereka menjadi orang-orang yang dibully. Bagaimana perasaan? Tentu mereka akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam, yang bisa menghancurkan jati diri mereka, kepribadian mereka sendiri. Ketika mereka digosipi yang sebenarnya tidak ada jadi ada gitu. Bagaimana mereka menghadapi itu? Coba kita ajak mereka untuk merasakan itu. Dan semua kita sama di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita pilih? Apakah kita mau terus hidup dalam cemoohan kepada orang, kepada teman kita? Kalau kita tidak suka, kita cemooh, kita ejek, kita gosipkan. Apakah kita mau terus pada putaran itu? Ketika teman kita, biasanya sih seperti itu kalau gosip ya contohnya. Kalau kita tidak di situ, kita digosipin. Kalau kita di situ, yang nggak di situ yang digosipin. Coba kita rasakan bagaimana perasaan kita. Nah itu yang harus kita ajak kepada anak tanggung dan teman dan kepada remaja, sehingga mereka mulai dari masa muda mereka bisa memutus kebiasaan yang sangat jelek dari kita manusia, yaitu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Hal-hal seperti itu yang harus kita kikisi mulai dari masa muda mereka, dari masa yang paling dini dari hidup mereka, sehingga mereka biasa memberikan efek positif, bahasa-bahasa yang positif kepada teman mereka, walaupun mereka melihat ada kekurangan di dalam diri teman mereka. Atau tidak-tidaknya, kalau tidak biasa memuji, tidak juga menghina. Kalau tidak bisa memuji, ya tidak usah menghina, tidak usah mengejek, tapi saling bersikaplah hormat, ya kan? Bersikap hormat dan positif kepada semua orang, karena kita juga mau diberikan sikap respek, hormat dari orang lain, dan diberikan sikap positif juga dari orang lain, karena kita juga tidak suka diejek dan dihina. Oleh karena itu, berjuang sama-sama, belajar untuk stop bullying. Nah, jadi kita ajak anak tanggung dan remaja bikin poster, bikin yel-yel yang benar-benar meyakinkan diri mereka bahwa
mengejek itu merusak diri mereka dan merusak teman sendiri. Jadi ini yang mau kita pelajari, sehingga generasi kita akan menjadi generasi-generasi yang semakin positif, generasi-generasi yang hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin.